Tema kita pagi hari ini adalah seruan berdoa dan berpuasa. Arjen. Harus berpuasa, saudara ya. Kenapa kita harus berpuasa? Kita harus banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita butuh kekuatan. Kita butuh tuntunan. Kita butuh mendengar suara Tuhan. Maka pagi hari ini, saya mengajak kita semua, mulai hari ini sampai nanti tanggal 13, puasa dengan sepenuh hati, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita udah gak banyak waktu lagi, saudara. Ya, buka kitabnya saudara, kitab Yoel 2, ayat yang ke-12. Yoel 2, ayat yang ke-12. Mengapa kita harus berpuasa? Lihat judul perikopnya. Seruan untuk bertobat. Kalau kita bisa melihat keadaan yang ada di Aceh dan di Sumatera, hanya ada satu kalimat yang keluar di dalam diri saya. Jangan nunggu itu terjadi dalam kehidupan kita, kita baru mengerang. Telat, saudara. Tapi sekarang kita yang dalam kondisi yang sudah baik ini, dalam keadaan yang kita bersyukur kita boleh melihat pagi hari, masih bisa tidur enak, masih bisa berada di kamar, masih bisa punya rumah, masih bisa makan, bersyukurlah untuk itu. So now, persiapkan diri, puasa sekarang. Lihat saudara kita yang ada di Sumatera dan di Aceh. Mereka gak cuma kelaparan, mereka kedinginan, gak punya rumah. Gak ada yang nolongin juga. Segala sesuatunya susah. Stop buat mengeluh. Mereka jauh lebih susah dari kehidupan kita. Di kitab Yoel dikatakan begini, tetapi sekarang juga. Kapan saudara? Sekarang. Tetapi sekarang juga Tuhan katakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku, kata Tuhan. Gak cuma berbalik. Dengan segenap hati. Dengan apa? Berpuasa, menangis, dan mengadu. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan pagi hari ini. Tetapi sekarang juga. Kita gak punya waktu lagi, saudara. Kita gak punya waktu. Tadi pagi saya baca satu DM dari salah satu jemaat. Dia tulis begini. Suatu hari nanti saya mau ketemu sama Bu Kety. Saya dikuatkan. Saya mengalami satu pembebasan dalam kehidupan saya. Karena pengajaran-pengajaran sebenarnya bukan sayanya. Tapi karena Anda mau mendengar. Anda mau melakukan firman Tuhan. Maka yang terjadi adalah Anda kuat. Anda diberkati Tuhan. Anda mengalami pemulihan. Kety-nya gak kenapa-kenapa. Karena Anda sendiri, itulah kenapa ada satu iman yang mengalami satu pertumbuhan. Dan iman yang mendengar suara Tuhan itu, ketika melakukan apa yang dikatakan Tuhan, pasti mengalami satu terobosan yang dahsyat. Berarti pagi hari ini Tuhan katakan. Tetapi sekarang juga, buat keputusan hari-hari ini untuk bertobat di hadapan Tuhan. Waktu kita berkeputusan untuk bertobat ini, perhatikan waktunya. Sekarang juga, kata sekarang juga itu artinya apa? Pengertian yang pertama, ini adalah waktu Tuhan. Ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Jangan ditunda. Waktu kita menunda, perhatikan bangsa Israel kenapa harus 40 tahun. Kalau seandainya tidak banyak bersungut-sungut, tidak banyak marah, tidak banyak kecewa, tidak banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran, tidak 40 tahun. Kalau mau cepat dalam kehidupan kita, ikuti prosesnya. Mungkin Anda mengatakan, udah Bu, tapi tetap aja lama. Belum. Anda kalau masih suka mengeluh, masih suka begini, mau bersyukur aja susah, berarti remedinya berkali-kali. Proses untuk pengulangan sampai benar-benar Anda tetap bersyukur, Anda nggak
banyak marah sama Tuhan, Anda nggak kecewa sama Tuhan, prosesnya cepat. Tapi kalau masih mengeluh, berarti masih harus mengulang lagi dari awal. Tuhan katakan sekarang juga, hari itu begitu Anda mendengar, itu adalah perkenanan Tuhan, jangan didelay. Jangan ditunda. Ini waktunya Anda dan saya termasuk. Ini firman Tuhan juga buat saya. Saya juga berpuasa, saya juga banyak merendahkan diri. Ayo selama 6 hari ini, banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mendengar suara Tuhan bicara apa. Pengertian yang kedua mengenai kalimat sekarang juga artinya begini. Ini adalah waktu, kesempatan untuk merendahkan diri. Bukan tujuan barter, ya. Kalau pikiran kita mengatakan, saya sudah berpuasa tapi keadaan tidak membaik, berarti pikiranmu barter. Berpuasa bukan supaya keadaan keuangan saya baik, supaya keluarga saya mengalami pemulihan, supaya bukan. Berpuasa itu untuk ini loh, seruan bertobat. Makanya di ayat yang ke-13 dikatakan, koyakkanlah hatimu, janganlah pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Koyakkan pakaianmu dan jubahmu itu artinya apa? Apa yang kita punya, apa yang kita kejar, apa yang kita rindukan, gak ada apa-apanya di mata Tuhan. Berapa banyak orang konseling sama saya, orang kaya raya, tapi tetap stres, tetap frustrasi. Mau apa-apa enggak bisa, mau doa enggak bisa, mau tidur enggak bisa, duit banyak tapi enggak bisa makan dengan baik, sakit-sakitan terus. Artinya apa? Apa yang melekat di dalam kita, apa yang kita genggam selama ini, enggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Saya pun pada akhirnya belajar soal ini, saudara. Apa yang kita kejar selama ini belum tentu itu disukai Tuhan. Dengarkan Tuhan bicara apa. Tuhan memberikan kesempatan kita buat berubah. Jangan barter. Di masa-masa puasa ini, namanya puasa, bukan soal makannya stop. Bukan intermittent fasting, yang kita dari jam 8 malam selesai makan, lalu jam 12 baru makan. Kita bukan intermittent fasting. Tapi kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sedang menangisi jiwa-jiwa yang ada di dalam keluarga kita. Kita sedang menangisi keadaan perekonomian kita. Kita sedang menangisi diri kita sendiri yang gak berubah-berubah ini. Tangisin soal itu. Jangan masuk dalam hadirat Tuhan menangis karena engkau gak punya duit. Jangan menangis karena penyakitmu gak sembuh-sembuh. Tetapi menangislah karena apa? Banyak kesalahan yang diperbuat. Ada keluarga yang belum mengalami pertobatan. Ada keluarga yang mengalami kehancuran, depresi, frustrasi. Doakan itu. Doakan keluargamu, teman-temanmu, yang menipumu, yang mereka nggak kenal sama Tuhan. Mereka yang belum bertobat, mereka yang belum dibaptis. Waktunya berpuasa. Bu, keadaan keluarga kami ancur-ancuran, Bu. Bagaimana kami mau mendoakan orang lain? Taburlah air matamu untuk kehidupan orang lain. Gak mungkin Tuhan gak memperhatikan kehidupanmu. Ketika engkau memiliki hati buat bangsa, buat orang lain. Dikatakan apa? Berbaliklah sekarang juga. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau ada perintah, demikianlah firman Tuhan. Itu yang harus kau catat. Yang harus kita lakukan. Pengertian ketiga mengenai tetapi sekarang juga artinya begini. Ini waktunya singkat. Jangan main kekristenan. Gak ada waktu buat main-main kayak gituan. Jangan nunggu banjir bandang baru kita berteriak, Tuhan, Tuhan. Jangan tunggu kita hancur dulu baru kita bilang, Tuhan, Tuhan. Justru waktu duitmu banyak, waktu posisi pekerjaanmu lagi tinggi-tingginya, waktu engkau lagi mengalami banyak kesuksesan,
berdoalah di situ. Karena justru, nah ini tadi malam saudara, waktu saya habis pulang dari pelayanan, tadi malam waktu saya duduk di lagi mau minum gitu, tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya begini. Justru ketika lagi naik-naiknya, engkau lagi mengalami kesuksesan, duitmu banyak, engkau mengalami satu terobosan yang dahsyat. Itu adalah waktu engkau makin harus banyak mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Sebab jika tidak, engkau akan masuk ke dalam 99 domba yang begitu sudah terima berkat, dia hilang entah kemana. Dan biasanya yang orang sudah terima berkat, kemudian hilang, biasanya nyungsepnya lebih dalam. Berapa banyak teman-teman saya yang dulunya pelayanan, sekarang udah hilang gitu aja. Yang dulunya kami satu komunitas, pelayanan bareng-bareng, sekarang udah nggak pernah lagi pelayanan, yang dikejar apa? Duit terus. Kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan hanya sekedar wacana. Rugi, saudara. Layani Tuhan. Lihat sekelilingmu. Ini waktunya sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Jangan main-main. Jangan ikut-ikutan orang di luar sana. FOMO, ikut sana, ikut sini. Waktu kita habis. Hanya untuk apa? Menyenangkan diri sendiri. Tetapi sekarang juga, ini waktu untuk bertobat. Ini adalah kesempatan buat berubah. Ini waktunya yang singkat. Disuruh Tuhan apa? Berbaliklah kepadaku. Kata berbaliklah, arti pengertian yang pertama adalah no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Saya berkeputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Saya tidak akan berbalik arah. Saya tidak akan kembali kepada dosa saya yang lama. Dulu seorang Kathy ini pecinta duit. Dulu seorang Kathy ini kerja terus. Dulu seorang Kathy ini sukanya traveling, makan enak, beli ini, beli itu Kathy banget. No turning back. Saya tahu panggilan Tuhan. Dengarkan saudara panggilan Tuhan. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lihat toh keluargamu. Lihat toh cara kau hidup. Lihat keadaanmu. No turning back. Ya. Berbaliklah kepadaku. Pengertian yang kedua. Kita harus serupa dan seturut dengan gambar Tuhan. Coba saudara, lihat keadaan diri kita. Kalau udah mulai dikit-dikit gosipin orang, ngejelekin orang. Kalau lagi ribut sama pasangan, ngomong sana sini. Lagi nggak puas sama pekerjaan, bosnya diomong. Coba merendahkan diri, ditutup mulutnya. Berpuasa tidak hanya kita berhenti makan untuk beberapa saat. Berhenti. Untuk apa? Kita banyak fokus kepada Tuhan. Sedikit bicara. Waktu berpuasa itu bukan soal kapan makannya. Orang kalau misalkan tanya sama saya, Bu, caranya berpuasa itu bagaimana? Makannya kapan? Kok yang dipikirkan makannya toh? Pikiranmu aja udah salah. Makannya kapan, Bu? Mulainya nggak makan jam berapa, Bu? Itu pertanyaan yang salah. Fokusmu pasti udah nggak benar. Pertanyaan yang benar itu adalah begini.
Cara berpuasa yang benar itu seperti apa? Selama berpuasa saya harus bagaimana? Kenapa toh Bu, kok saya tuh harus berpuasa? Ngono loh pertanyaannya. Bukan tanya nanti jam buka puasanya kapan. Fokusmu kemana? Isi pikiranmu kemana? Ya, berbaliklah kepadaku serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang susah mengucap syukur, yang susah mengampuni, waktunya engkau berpuasa, lihatlah dirimu. Siapa yang belum kau ampuni? Siapa yang belum kau berkati? Saya beberapa hari ini, saudara, diminta sama Tuhan. Tuhan bilang begini sama saya, Katy, saya tahu kamu terluka dengan ABCD. Sekarang aku minta kamu datangi mereka, berkati mereka, jabat tangan, peluk mereka. Aduh, Tuhan, kan saya tidak salah loh Tuhan. Bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar, bukan soal itu. Tapi merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, salah satunya adalah berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu, menghancurkan hidupmu, mencuri uangmu, menjelek-jelekkan dirimu, mengotori nama baikmu. Itu salah satu sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya lakukan, saudara. Saya berdoa, Tuhan. Saya harus melawan rasa ego saya. Saya harus melawan. Tiba-tiba memori, saya disakiti, saya dijelek-jelekkan, saya direndahkan. Waduh. Saya kepalkan tangan saya bilang, Tuhan tolong saya. Dari situ Tuhan tuntun. Pergi Katy. Saya datengin orang. Saya jabatin tangan, shalom. Siapa lo? Saya mengasihimu. Waktu saya peluk dan saya katakan saya mengasihimu, saya dibebaskan Tuhan saat itu juga. Padahal waktu persiapan OTW ketemu dengan orang-orang itu, saya gerundel di hati, saya banyak sekali pikiran, saya kadang berpikir gini, jadi enggak. Tapi begitu saya berkeputusan, saya ketemu dengan orangnya, saya jabatin tangan, saya katakan shalom, saya peluk, dan saya katakan, saya mengasihimu. Dari situlah kesembuhan terjadi pada diri saya. Pembebasan yang luar biasa. Di luar sana mungkin orang mengatakan, ngapain sih Bu? Saya gak sudi Bu, ketemu sama orang yang nyakitin saya Bu. Seruan untuk bertobat salah satunya adalah pemberesan hati dengan siapapun kita dilukai. Puasamu akan sia-sia, doamu akan sia-sia. Ketika hatimu kau biarkan penuh dengan kemarahan, emosional. Kalau mau sembuh secara tubuh, jiwa, dan roh, lakukan itu. Amin. Kembali kepada posisi semula. Serupa dengan gambar Tuhan. Ngapain puasa kalau kita ngata-ngatain orang? Ngapain puasa kalau hati kita masih suka sakit, masih suka terluka? Ngapain puasa? Mending gak usah. Buat apa nahan lapar? Tapi masih kecewa terus. Buat apa? Dikatakan begini, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Berarti no turning back, tadi pengertian yang pertama. Jangan kembali kepada dosa lama. Jangan kembali kepada kekristenan yang lama. Pakai hati, segenap jiwa. Dengan menangis, dengan mengadu. Makanya tadi waktu saya mau mengampuni orang itu gak bisa, Tuhan katakan apa? Pakai hati, nangis, mengadu. Artinya apa toh? Engkau harus berjuang untuk menghancurkan rasa egomu, rasa kemarahanmu. Karena lawanmu bukan manusia, lawanmu itu diri sendiri. Pikiran-pikiranmu itu sendiri.
Yang bisa menyembuhkan hati yang luka itu diri kita, bukan orang lain. Yang bisa menyembuhkan hati kita, itu hanya Tuhan Yesus atas keputusan kita. Amin. Pakai hati, saudara. Pakai hati dengan menangis, dengan mengadu. Jangan tunggu sakit mental. Jangan tunggu semuanya berantakan ndak karo-karoan. Banyak orang hari-hari ini sakit mental. Tiap hari saya ketemu jiwa-jiwa sakit mental semua. Kenapa? Wis telat. Untuk mengalami satu pertobatannya telat. Hatinya luka terus. Gak sadar mentalmu sakit. Engkau berhalusinasi. Engkau gak bisa melawan ilusi. Engkau gak bisa melawan suara-suara. Keinginan untuk bunuh diri, keinginan untuk membunuh orang, keinginan untuk ngata-ngatain orang, itu sakit jiwa loh saudara. Sakit jiwa itu tuh bukan orang gila yang harus dibawa ke rumah sakit jiwa. No. Waktu kita marah-marah sama orang, kita ngata-ngatain sama orang, itu udah jiwamu udah sakit. Engkau gak bisa mengampuni orang tuamu. Engkau terluka dengan mertuamu. Hati-hati saudara. Mentalmu kena pasti. Makanya pagi hari ini dikatakan seruan buat bertobat dan berpuasa. Salah satunya adalah ketika hatimu benar-benar terluka dengan ABCD, dengan siapa saja. Mau sembuh atau tidak pilihan. Mau berubah atau tidak pilihan. Kata berbaliklah pengertian yang ketiga adalah kembali kepada kasih yang semula. Saat teduh masih bolong-bolong. Baca firman Tuhan masih suka malas. Berbalik. Kapan saudara Anda kangen sama Tuhan? Coba saya tanya. Kapan Anda punya rasa rindu untuk nyembah Tuhan? Rasa-rasanya aku kangen sama Tuhan. Orang kemarin ngobrol sama saya begini. Tiap hari saya berdoa, Bu. Tapi kenapa keluarga saya tetap aja seperti ini? Tidakkah Tuhan mendengar doa saya? Tuhan kasih saya hikmat untuk menjawab si ibu itu. Berdoa dengan saat teduh, itu beda pengertian. Banyak orang mengaku berdoa. Saat teduh enggak? Bedanya apa toh, Bu? Beda. Saat teduh itu artinya adalah kita fokus kepada Tuhan. Kalau kita tuh menyampaikan supaya utangmu lunas, supaya engkau sembuh, itu permohonan. Tapi waktu kita saat teduh adalah ini kayak gini. Kita merenungkan firman, kita tanya sama Tuhan, oh ini ya Tuhan yang kau mau. Ya Tuhan, aku mau hari ini berpuasa. Itu namanya saat teduh. Waktu kita fokus mendengar suara Tuhan, lalu kita merenungkan ini firman Tuhan di Yoel 2 ayat yang ke-12 dan 13 adalah perenungan kita hari ini, lalu kita lakukan buat hari ini dan 6 hari kemudian, itu namanya saat teduh. Fokus kepada tuntunan Tuhan. Fokus ada pada firman Tuhan, itu namanya saat teduh. Jadi kalau Anda yang suka klaim, saya sudah doa, tapi keadaan belum berubah, berarti engkau belum saat teduh. Ada pasangan suami istri, dia worship leader. Dia datang kepada saya. Dia mengalami satu perekonomian yang dahsyatnya nyungsep banget. Mereka berdua sama. Kami mengalami kehancuran, Bu. Kami ini jadi worship leader udah lama. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Nah itu. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Nyalahin Tuhan. Waktu kita nyalahin Tuhan, pertanyaannya adalah saat teduh apa enggak? Karena saat teduh itu bukan tentang apa yang kita makan, kapan semuanya selesai. Oh, no. Saat teduh bukan soal itu. Saat teduh itu adalah relationship. Hubungan. Gak ada hubungannya kamu sakit
gak sembuh-sembuh, gak ada juga hubungannya engkau ditinggalkan pasangan, gak ada hubungannya sama itu. Saat teduh itu tentang hubungan kita dengan Tuhan, titik, gak ada yang lain. Berarti selama ini, pagi-pagi itu engkau hanya setor permohonan. Utangku, hatiku, lukaku. Apa yang bisa kumakan? Bayar sekolah gimana? Itu namanya permohonan. Yang kau lakukan tiap-tiap pagi itu hanya setor permohonan. Makanya kenapa nggak mengalami breakthrough? Karena tiap hari engkau hanya setor permohonan. Makanya nggak mengalami pemulihan kan? Karena cara kita datang tujuannya udah salah kaprah. Amin. Nah, pengertian, enggak. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Pakainya hati, makanya. Bukan pakai kata si ini ngomongnya begini, Bu. Pakai hati. Makanya hubungan kita dengan Tuhan itu membuat hati kita terbentuk. Tiba-tiba engkau lembut hatimu. Tiba-tiba engkau ingin sekali baca firman Tuhan. Tiba-tiba engkau bisa mengasihi jiwa-jiwa. Itu loh. Pakai hati. Dikatakan dengan berpuasa. Nah, sekarang kita bahas dulu. Berpuasa itu apa? Bahasa Ibrani-nya berpuasa itu adalah sum. Artinya begini. Pengertian yang pertama. Fokus kepada Roh Kudus. Waktu kita berpuasa, fokus kepada Roh Kudus. Nih, hari ini ya. Hari ini pokok doanya adalah kita berdoa untuk Indonesia. Bu, keadaan keluarga aku aja ancur-ancuran, Bu. Kok doa untuk Indonesia? Buang pemikiran yang kayak gitu. Jangan jadi Kristen kuno. Berdoalah untuk kesejahteraan di mana engkau tinggal. Berdoalah untuk kesejahteraan kotamu, di mana engkau tinggal. Tanah yang kau injak adalah tanah milik kepunyaanmu. Ingat, Yosua waktu disuruh Tuhan masuk ke berbagai macam daerah. Ada wilayah A, B, C, D. Ya, bacakan kitab Yosua 1, pasal 1. Yosua dipercaya oleh Tuhan. Lalu, apa saudara? Setiap tanah yang kuinjak adalah milik kepunyaan Tuhan. Berarti apa toh? Waktu engkau menginjakkan kakimu di tanah ini kau harus berdoa. Engkau harus doa keliling, engkau harus mendoakan tempat itu. Makanya kita tinggal di mana? Kaki kita menjejakkan kaki di mana? Indonesia toh. Berdoalah untuk Indonesia. Berdoalah untuk tempat di mana kau tinggal. Saya tinggal di Jakarta. Ya saya berdoa untuk Jakarta. Saya juga berdoa untuk tempat di mana saya dilahirkan. Saya orang Jawa Timur. Saya berdoa untuk tanah kelahiran saya. Saya berdoa untuk Indonesia. Apalagi kalau melihat keadaan keluarga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh. Belum lagi berita di Indonesia apa? Doakan. Kita berdoa, pokok doanya apa? Keluarga kita, doakan. Capek, Bu, doain keluarga nggak berubah-berubah. Jangan biarkan doamu yang sudah kau susun dengan sangat baik itu tiba-tiba roboh gara-gara engkau mengatakan capek. Sekalinya kita ngomong capek, roboh. Bukan roboh tembok Yeriko-nya, roboh pengharapanmu. Makin lelah, makin terseok-seok. Yang minggu kemarin ikut Komsel, Breakthrough, full. Kita belajar bagaimana 12 pengintai itu masuk ke tanah Kanaan. Buat mengintai saja harus melewati lembah, harus melewati gunung, harus melewati sungai, harus melewati lembah lagi, naik ke atas gunung lagi. Belum lagi ketemu sama spirit-spirit jahat itu. Kalau nggak pakai puasa, nggak bisa. Karena lawan kita banyak spiritnya. Ya, fokus kepada Tuhan. Waktu Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Yang datang siapa saudara? Iblis kan?
Iblis suruh Yesus apa? Yesus, aku tahu kamu lapar. Itu kan ada batu. Udahlah, makan. Ubah batu itu jadi roti. Pada kenyataannya, iblis tahu bahwa Yesus punya kuasa. 5 roti 2 ikan aja bisa buat 12 bakul. Ribuan orang bisa makan kenyang. Gara-gara Yesus menengadah ke langit, mengucap syukur, semua orang makan kenyang. Berarti iblis tahu bahwa kalau Yesus melihat batu itu jadi roti, berarti bisa. Tapi Yesus tidak lakukan. Kenapa? Dia fokus kepada tujuan yang pertama, yaitu dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Kalau puasa ya berarti harus tahan diri. Waktu kita lapar itu artinya apa? Kita berkebutuhan, kita nggak berkemampuan, kita nggak berdaya. Tuhan Yesus katakan apa? Hidup bukan karena roti saja, tetapi firman Tuhan. Artinya, waktu kita kepepet, waktu kita nggak bisa apa-apa, waktu kita nggak berdaya, firman Tuhan yang harus kita cari. Bukan batu jadi roti. Fokusnya bukan pada kebutuhan hidup. Yesus lagi dibawa Tuhan, lagi dibawa Roh Kudus untuk berpuasa. Fokusnya bukan tentang makanan, tapi tentang firman Tuhan. Fokus kepada Roh Kudus. Kalau kita berpuasa. Kalau agama seberang itu kan kalau berpuasa ribut lah. Nanti buka puasa pakai kolak lah, pakai inilah, pakai itulah. Pikiranmu jangan seperti itu. Bisa makan aja puji Tuhan. Saya kalau berpuasa makan seadanya. Malah justru saya makan seadanya aja. Saya nggak aneh. Makan buah, proteinnya ditinggiin, telur, tahu. Nanti agak mendekati sore makan daging saja. Saya nggak makan nasi atau apa. Udah, waktunya mengadu, waktunya meratap. Fokuslah kepada Tuhan. Pengertian yang kedua mengenai kata berpuasa. Itu artinya begini. Masa sabat. Ini waktunya masa sabat. Sabat itu artinya apa toh? Meneng, diam. Diam dengan riuhnya isi kepala. Ruwetnya isi kepala ini, diam. Gak banyak ngomong sama orang, gak banyak ketemu sama orang, gak berpesta pora. Diam. Selama saya masa sabat, saya masih ingat betul. Bulan April, Mei, Juni, saya 3 bulan saya masa sabat. Naik turun menara doa, Jakarta Sentul, berkali-kali cuma doa, pujian penyembahan berkali-kali. Saya kurangin jadwal pelayanan saya cuma live saat teduh. Saya nggak konselingin siapa-siapa, saya nggak pelayanan di mana-mana. Saya cuma merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengosongkan diri saya. Saya cuma doa pujian penyembahan, nyenengin hati Tuhan. Saya nggak minta apa-apa. Saya nggak memusingkan semua apa yang saya butuhkan. Saya nggak pusingkan itu. Saya cuma nyenengin hati saya. Nyenengin hati Tuhan. Begitu kelar 3 bulan. Saya mengalami satu pembebasan yang dahsyat banget. Ratapan itu diubah Tuhan jadi tari-tarian. Wah! Pergumulan saya dijawab Tuhan langsung jebret. Keren. Yang selama ini gak saya doakan loh, tiba-tiba loh dijawab sama Tuhan. Yang selama ini saya takutkan, terus kemudian saya biarin aja, tiba-tiba loh ketutup gitu aja. Yang tidak saya pikirkan, Tuhan pikirkan. Yang saya tidak timbulkan dalam hati, Tuhan timbulkan sendiri. Bagian saya adalah, saya merenungkan firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya lakukan firman itu, saya nggak banyak ngomong, saya biarkan diri saya mematikan kedagingan saya, nggak ketemu banyak orang, cuma nyembah Tuhan. Ada yang lain. Nah kalau saya kerja gimana Bu? Masih bisa. Anda kerja aja, Anda beraktivitas seperti biasa, tapi banyak tahan diri. Masa sabat itu adalah masa di mana kau harus diam,
Engkau hanya ngomong sama Roh Kudus, nyembah Tuhan. Karena hati-hati, berpuasa itu serangannya dahsyat. Anda kalau pengen tahu, kalau misalkan, Bu, piye toh Bu, udah berpuasa kok kayak gini? Baca waktu Yesus dicobai di padang gurun. Baca berapa kali itu Yesus dicobai sama iblis itu? 4 kali loh Yesus dihajar habis-habisan sama iblis. Nanti baca ya. Kenapa kok kita tuh berpuasa kok serangannya membabi buta? Baca di situ. Yesus pun ngalamin itu. Pengertian yang ketiga mengenai berpuasa itu adalah menahan diri. Tahan diri. Kok rasa-rasanya pengen marah ya Bu? Tahan diri. Kok rasa-rasanya pengen, aduh Bu, udah gak kuat. Waktu pengen ngomong gak kuat, pengen marah, pengen apa, waktunya tahan diri. Makanya mulai kunci. Paling aman itu kalau berpuasa, jangan banyak ketemu sama orang. Tahan diri. Ya. Pengertian berikutnya, bukan. Dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Jadi kalau tadi berpuasa, tadi udah ngerti ya, fokus kepada Tuhan, lalu menahan diri, masa sabat, disertai dengan menangis dan mengadu. Apa toh menangis dan mengadu itu? Meratap. Tuhan, keluarga saya seperti ini karena dosa saya, karena salah saya Tuhan. Saya nggak banyak doa, saya nggak banyak merenungkan firman Tuhan. Salah saya Tuhan, salah saya. Merataplah itu. Meratap. Pengertian yang kedua, mulai saatnya merefleksi diri. Engkau melakukan apa di dalam keluargamu? Engkau melakukan apa dalam kehidupanmu sehari-hari? Engkau sudah melakukan apa? Refleksi diri. Saya mengajarkan pada saudara, tiap minggu, minimal 2 minggu sekali. Detox. Detox pikiran, detox hati. Kita kan banyak ketemu sama orang. Jangan cuma detox tubuh aja. Ya, kita kan mau sehat secara mental. Di detox, saudara. Apa atau detox itu? Buang sampah. Mulai memasukkan nutrisi di dalam tubuh. Nutrisi kita hanya doa, pujian, penyembahan, doa, pujian, penyembahan. Tidak ada yang lain. Masukkan nutrisi lebih banyak. Kita buang semua sampah. Perilaku-perilaku orang, perkataan-perkataan orang, perkataan kita sendiri. Kita terkadang membuli pikiran kita sendiri, terkadang kita ngomong negatif pada diri sendiri, minder, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Mulai detox, mulai buang-buang semuanya itu. Merefleksi diri. Menangislah dengan mengadu. Itu merefleksi diri. Pengertian yang ketiga mengenai kata menangis dan mengadu. Itu artinya kita sudah memasuki pertobatan yang sejati. Jangan bertobat hanya karena engkau ancur-ancuran. Jangan bertobat hanya karena utangmu banyak. Tapi bertobatlah karena sadar diri. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sadar diri bahwa apa yang ada di dalam kehidupan kita itu gak akan bisa mengalami sesuatu hal yang baik kecuali tuntunan Tuhan. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Gak memikirkan apapun. Mengapa istri Lot mendapatkan itu? Sampai dia jadi tiang garam yang sia-sia, jelek banget. Karena apa saudara? Menoleh ke belakang. Aduh, barang-barangku piye. Ngalami kehancuran piye ini. Nah, Tuhan udah bilang, jangan noleh ke belakang, maju terus lari. Karena kotamu lagi dibakar. Lari yo. Tuhan minta, jangan noleh lagi ke belakang. Yang hilang ya sudah. Yang sudah ada di genggaman mata kita, di genggaman tangan kita, ya sudah. Yang nggak bisa kita lihat dengan mata kita, ya sudah. Cek gampang Bu. Tergantung egomu. Engkau akan ngikutin siapa? Karena kalau kita masih suka begini, masih suka noleh ke belakang aja. Aduh, teman-teman saya berhasil, kok saya enggak? Saya kayak begini karena saya dulu nggak sekolahin. Saya kayak begini karena suami saya kayak gini kayak istri saya kayak gini. Ini tiba-tiba orang yang suka noleh ke belakang. Makanya lehermu sakit kan? Jangan noleh ke belakang terus. Lehermu sakit, tulangmu sakit. Jangan noleh ke belakang terus. Lihat ke depan. Orang kalau lihat ke depan tuh enak.
Gak bakalan tolak-tolak kemana-mana. Fokus. Jangan mulai lagi ke belakang. Sudah, selesai saudara. Koyakkan hatimu. Ayat yang ke-13 bagian kita. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Ayo balik sama-sama tuh di hadapan Tuhan. Saya juga berbalik kepada Tuhan Allahmu. Dan akui, pakai mulut. Akui pakai mulut, akui pakai hati. Kalau dia Tuhan pengasih, dia penyayang, dia panjang sabar, berlimpah kasih setia, karena ia menyesal atas hukumannya. Akui ini. Akui. Pakai mulut. Selama ini kita suka menghujat Tuhan. Tuhan tidak tolong. Tuhan hancurkan keluarga saya. Udah minta ampun sama Tuhan. Mana ada Tuhan salah? Kita yang salah. Kita yang suka ngawur. Minta ampun ya di hadapan Tuhan. Amin. Terus deh, ayo kita doa sama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu. Ayo masing-masing minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Tuhan, saya banyak salah. Tuhan, saya suka main-main dalam kekristenan. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni semua yang saya hadapi hari-hari ini karena kesalahan saya. Tuhan, ampuni. Ampuni, Tuhan. Rasanya saya lelah sekali, Tuhan. Saya lelah menghadapi hari-hari ini. So, pagi hari ini saya datang kepadamu. Saya menyerahkan rasa kelelahan ini. Saya merasakan rasa kehancuran ini. Saya menyerahkan kekacauan pikiran saya ini kepadamu, Tuhan. Saya lelah, Tuhan. Saya sakit, Tuhan. Saya minta ampun. Tolong hati saya. Tolong pikiran saya, ya Tuhan. Tentramkan hati saya. Tentramkan jiwa saya. Sembuhkan luka hati saya, ya Tuhan. Pulihkan jiwa saya. Saudara, Tuhan katakan begini. Anakmu stres karena engkau sebagai orang tua stres. Anakmu berbuat dosa karena engkau sebagai orang tua berbuat dosa. Tuhan katakan pagi hari ini, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Menangislah dengan mengadu. Kalau engkau ingin anakmu sembuh dan pulih, harus dimulai dari dirimu sendiri. Pulihkan jiwamu. Bangkitkan dirimu di hadapan Tuhan. Maka yang bertalian darah denganmu akan mengalami satu pemulihan yang dahsyat dari Tuhan. Roh Kudus hamba berdoa buat para orang tua yang hari-hari ini sedang berjuang berdoa untuk anak-anak mereka. Kondisi mental anak-anak mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus terjadi pertobatan atas orang tua. Merendahkan hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dosa masa lalu, dosa yang sekarang, masa stres yang sekarang yang mengikat para orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini mengalami satu pembebasan yang dahsyat, ya Tuhan. Kami mau berpuasa selama 6 hari, ya Tuhan, mulai dari tanggal 8 Desember ini, Tuhan. Urapi kami sebagai orang tua. Urapi kami sebagai pemuji penyembah. Urapi kami sebagai pendoa. Urapi kami, ya Tuhan.
Kami mau kuat di dalam Tuhan. Kami mau berkemenangan di dalam Tuhan. Ya Roh Kudus, pengurapan-Mu membebaskan kami. Pulihkan ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ada seorang wanita yang engkau bertahun-tahun berjuang untuk mengalami satu pemulihan dalam keluarga. Tuhan melihat kelelahan hatimu. Tuhan melihat hatimu lelah sekali. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan. Fresh anointing turun atas wanita ini dalam nama Tuhan Yesus. Berikan dia kekuatan. Berikan dia hati yang baru. Biarlah pagi hari ini dia tegakkan kepalanya. Kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengambil keputusan untuk berpuasa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada seorang yang kamu suka ngata-ngatain pasanganmu. Kamu luka sampai kau marah sekali dengan pasanganmu. Tuhan katakan masuk dalam doa puasa. Tuhan hendak menyembuhkan hatimu. Tuhan hendak memulihkan jiwamu. Engkau wanita yang engkau sakit hati terhadap pasanganmu. Masuk dalam doa pujian penyembahan. Tuhan hendak berjumpa denganmu. Tuhan hendak memulihkan hatimu. Masuk dalam doa pujian penyembahan. Yes, Tuhan. Ada seorang anak yang Anda gak bisa mengampuni orang tuamu. Pintu mujizat tertutup karena kekerasan hatimu. Tuhan tahu orang tuamu menghancurkan hidupmu. Tapi Tuhan mau engkau terus menghormati kedua orang tuamu. So pagi hari ini waktunya perkenanan Tuhan. Ini waktunya Tuhan katakan sekarang juga. Ambil keputusan buat mengampuni orang tuamu. Yang pernah ngutukin engkau, yang pernah menghancurkan engkau, yang ngata-ngatain engkau bodoh. Ini waktu perkenanan Tuhan itu. Ampuni. Ambil keputusan. Habis ini, ambil HP, hubungin mereka. Katakan kepada mereka engkau mengasihi orang tuamu. Waktu perkenanan Tuhan itu hari ini. Sekarang juga. Tuhan hendak membebaskan hatimu. Tuhan hendak memulihkan hidupmu. Wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih. Kami mau memulai puasa kami di tanggal 8 Desember ini Tuhan sampai 13. Dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Biarlah kesembuhan terjadi bagi kami. Terutama di batin kami ya Tuhan. Memulai dengan berpuasa. Dengan sikap hati yang benar. Biarlah pengurapan Tuhan turun bagi kami. Kuat di dalam Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kuat dalam Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Diberkati hari pertama kita berpuasa. Tuhan memberikan kekuatan baru. Tuhan menuntun langkah. Tuhan memberikan kepekaan atas telinga. Tuhan memberikan kepekaan atas mata. Tajam melihat. Tajam dalam mendengar. Peka dalam mendengar. Kuat di dalam langkah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan turun. Haleluya. Amin. Dahsyat. Oke. Selamat beraktivitas saudara. Selamat memasuki puasa di hari yang pertama. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Sampai ketemu besok pagi.